baik belum pernah. Tapi kalau saya mukulin orang sering. Bisa kalau saya mukulin orang udah berapa kali itu saya nggak tahu. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini saya akan jalan-jalan sama Pak Nur ya. Pak Nur ini dulu supir truk ya guys ya. Supir truk apa Pak Tronton ya, Pak Nur ya. Ya tanah lah. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pengalaman Pak Nur dulu sewaktu masih jadi driver truk. Bagaimana dia menjalani profesi ini, apa resikonya. Pokoknya kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan saksikan video selengkapnya berikut ini. Jadi dulu Pak Nur jadi sopir truk itu tahun berapa Pak Nur? Wah, itu lama. Dari tahun berapa ya? 75. Iya. 75. Waktu itu usia berapa Pak Nur? Usia 35. Usia 35? Masih muda ya? Iya. Dulu awalnya berarti langsung nyetir itu apa? Oh, enggak. Tronton langsung atau? Enggak, di sini kita bawa truk juga. Truk. Terus akhirnya ada teman yang nawarin. Jadi lihat. Perusahaan kertas, pabrik kertas itu terbesar sedunia ya. Oh, perusahaan kertas terbesar sedunia. Iya. Jadi bawa kertas itu? Iya, di sana Peradilan Serang. Oh, Banten. Iya. Sekarang Banten ya. Terus pengalaman saya itu ya bawanya ya cuma tronton aja. Enggak cuma tronton aja. Iya. Trailer berarti. Trailer bawa. Gandengan bawa. Pokoknya kalau udah lulus bawa tergandeng itu bawa apa saja ya. Oke. Soalnya tergandeng itu kan berbadan dua. Nah, kalau tronton trailer itu berbadan satu. Iya. Itu mudah. Tapi apa namanya, kalau kesannya supir itu ya kayak gitu. Kalau pecah ban di jalan hujan. Tapi awalnya belajarnya itu dari truk biasa atau gimana? Ya dari truk biasa. Truk kecil itu yang biasa. Ya kalau diesel. Oh, truk kalau diesel itu. Ya. Terus kemudian belajar truk yang lebih besar gitu Pak Nur? Enggak. Ya langsung kita bisa. Oh, langsung bisa bawa tronton. Oh, cuman bedanya ukurannya aja ya? Iya. Ya pertama ya boleh dikatakan 1 hari 2 hari ya masih kagok. Masih kagok. Ya. Terus lama-kelamaan sampai tahun 2007 kita pindah ke gandeng. Oh. Sekarang lintas Sumatera juga itu. Jadi dari Banten itu tujuannya kemana Pak Nur? Ya itu sampai ke Sumatera. Oh, sampai ke Sumatera. Oh, jauh juga ya. Lintas Sumatera saya 1 tahun setengah. Lintas Sumatera. 2007 terus saya nggak mau. 97. Terus ya udah kamu lintas Jawa aja bawa tergandeng. Saya bawa gandengan. Lintas Jawa berarti sampai Jawa Timur. Dari mana Pak Nur? Ya sampai Jawa Timur, sampai kemana aja. Jawa Timur terus ke Malang. Antara asal kita sendiri. Oh iya. Antara tronton, trailer sama truk gandeng itu lebih susah mana Pak Nur? Tergandeng. Oh, dua bodi ya. Nah, 2 bodi. Jadi apa namanya, kalau orang supirnya itu enggak ini, itu bahaya. Kali ya. Ya. Jadi
sampai tahun 2000 sampai tahun 99 jalan keluar. Saya Pak tinggal jalan udah jalan terus cuma ya itulah dulu kesannya mobil mobil gede itu ya kalau pejabat jalan kalau kembes itu ya repot itu. Apalagi dulu jalannya nggak seperti sekarang ya Pak Nur ya? Iya, dulu jalannya sempit. Kalau ke Semarang itu saya ingat di tahun 90-an itu jalannya itu sempit banget ya sampai gantian kalau itu ya. Iya. Jadi kalau di Pelalen itu kalau masuk daerah Polari, Batang, itu kalau itu ya ngelop. Ngelap itu apa Pak Nur? Antri. Itu ya dikali balik gitu ya. Dikali balik antri terus. Nah, terus langsung udah naik ke atas terus baru kita lalui. Jadi kalau nggak begitu ya kalau kita kalau kita jalan mendalui nggak bisa, jalannya sempit. Jadi boleh dikata seperti sekarang lebih enak ya? Maksudnya enak dalam kondisi jalannya gitu? Ya, kondisi jalannya udah enak, udah lebar. Kalau dulu juga isinya preman-preman dulu. Pernah punya pengalaman ini Pak Nur di bajing loncat itu? Oh, sering ya? Iya, sering. Saya itu kalau sama bajing loncat itu ya dia agak bajing loncatnya itu agak ngeri. Soalnya saya kalau kejam, benar-benar kejam kalau jatuh. Kalau nggak kejam ya nggak kebagian. Jadi dilawan? Ya lawan. Ngapa takut? Kita nggak usah takut. Pokoknya mana itu mana itu musuhnya ya kita lawan. Tapi kan bajing loncat kan kadang bawa ini ya, bawa senjata gitu. Saya juga bawa senjata. Bawanya apa biasanya Pak Nur? Ya biasanya sebenarnya ya siapa kalau ya persiapan aja. Jadi kalau kadang-kadang ya saya pernah itu di mana ya, di Sarang ya. Sarang dari mana? Jawa Timur, perbatasan. Yang ikut naik ke atas, naik ke atas boxnya itu. Satu orang tak bajing loncatnya? Berani ya? Saya bilang ya kamu siapa aja ini orang naik. Salah tanya, apa kamu naik? Enggak, mau ikut aja ke situ. Oh ya, sampai tengah jalan mau minta uang jalan. Nah, uang jalannya. Wah. Sambil nodong senjata itu. Ya, mengeluarkan pisau. Ya, mengeluarkan pisau. Saya diem aja. Nanti coba kata teman, nggak saya kasih. Nggak dikasih? Nggak saya kasih. Terus di jalan itu kan, jalan juga jalan Lengos langsung curut haluan curutnya kena saya. Jadi katanya kamu ini mau melawan teman-teman. Nah, saya buang satang bilang di sini jalan raya. Nanti jatuh pas truknya lagi jalan. Keluar kamu. Iya. Nah, iya sudah. Atau bilang aja. Bilang sama. Berarti itu nodongnya masuk ke sopir sini. Sampai dia dari atas masuk ke dalam. Iya. Di dalam mobil. Saya kira mau apa? Di dalam truk itu. Nggak tahunya dia mau preman. Tapi itu dia mau apa gitu. Nggak tahu mau dong. Berarti tadinya yang di bagasi mobil di truk itu sampai masuk sini Pak Nur itu mengizinkan apa gimana? Ya saya
nggak sengaja. Saya suruh masuk berarti. Iya, kalau mas nggak sengaja. Maksudnya kok berani ya mas? Maksudnya kan dia kan satu orang ya. Iya, kalau dia badannya besar, badannya besar. Dia nodong ke sampai ke kayak gini Pak Nur. Ya nodongnya gini aja. Oh. Terus kena jenengan itu langsung ngeluaran Iya. kolok. Betul. Karena saya juga punya sulit. Saya juga punya apa namanya, punya ini kolok. Terus ya pokoknya inilah Keras banget ya. ya kerubusannya itulah, pokoknya antara musuh sama lawan. 2004 saya berhenti ya, males saya capek. 10 tahun saya di Dakia sih, lamanya 10 tahun saya keluar. Itu terakhir 10 tahun berarti super super tergandeng. Mbak kata Bawa trailer kertas itu ya. Bawa trailernya 40-50 ton. Berat banget kan Nur. Iya. Nyupir kayak gitu berat pasti ya. Enggak, kalau istilahnya enggak berat, cuman ya itu tenaganya berat. Tapi sebanding nggak Pak Nur dari bayaran yang tenaga kerja keras terus dengan resiko yang besar itu sebanding nggak? Sebanding juga. Kalau nggak sebanding ngapain kita kesana terus kita lakukan. Maksudnya dari sisi kesejahteraan itu cukup ya? Ya cukup. Kita sudah sampai 2005 awal. Saya pamitan udah. Saya menghentikan diri. Pada waktu itu usia berapa Pak Nur? Usia 45. 45 saya berhenti. Udah nggak capek pensiun ya. Pensiun, saya mau di rumah aja. Akhirnya Nah kalau tergandeng itu tahun berapa? tahun 2007 sampai 2009. Berhenti terus akhirnya 2009 kalau saya di apa namanya bisa disuruh bawa teller. Saya bawa teller 10, saya bawa 1, terus teman saya Sulis, terus yang lain anak-anak Serang, anak-anak mana itu, anak-anak Cirebon, sambil anak Indramayu, dapat teller semua. Udah itu kita larinya ke sana. Pokoknya Bandung, Surabaya, Semarang. Berarti 2005 sudah menyatakan berhenti nyetir tronton ya? Iya, tronton berarti trailer. Iya. Terus 2007 mulai tergandeng lagi tapi? Enggak. Nah, itu katanya 2007 tergandeng? Enggak. 97. 97 yang tergandeng itu. Ya. Berarti ya 97. 97, 98, 99 saya bawa gandeng. Nah terus tahun 99 sampai 2005. Terus sekarang setelah berhenti kegiatannya apa Pak Nur? Ya Super panggilan gitu. Super panggilan aja. Ya panggilan karena saya apa namanya? Hafal jalan ya. Banyak yang ini ya. Banyak yang pakai ya. Iya, banyak yang pakai. Jadi pengalamannya udah banyak ya. Iya. Masalah jalan kemana, Jakarta, Surabaya, sampai saya nyebrang ke Medan. Bawa mobil Innova tahun 2006. Saya nyebrang ke Medan, pulangnya naik pesawat. Tahun 2008 saya ambil mobilnya ke Jawa. Di Jawa ambil mobil 1 rental, sama mobil 2 nih, mobil Avanza sama mobil Panther. Untuk rentalan sampai tahun 2010 udah berhenti soalnya nggak enak. Tapi dari kembali ke tadi ya Pak Nur ya, dari pengalaman
menghadapi pencoleng, menghadapi bajing loncat itu Pak Nur ini enggak kayak punya apa ya? Takut. Punya enggak takut pas rasa takut punya enggak? Enggak punya. Ngapain kalau dia orang salah kalau saya orang benar, dia orang salah. Kenapa dia? Tapi pernah berkelahi Pak Nur? Enggak. Dia sudah ini duluan. Sudah takut duluan. Iya. Berkelahi belum pernah. Tapi kalau saya mukulin orang sering. Gitu. Tapi sananya yang mulai dulu ya Pak Nur? Iya, mulai dulu kalau saya mukulin orang udah berapa kali itu saya nggak tahu. Tapi pernah ini nggak Pak Nur punya apa ya? Biasanya kan kalau resiko yang kayak pelayaran kayak ini di luar, artinya kerja di jalan gitu ya, biasanya kan pakai kayak ilmu kebal gitu enggak? Waktu itu Pak Nur? Enggak. Saya waktu itu ya saya punya sendiri, terus saya lakuin, ya alhamdulillah. Punya sendiri artinya? Ya punya amalan sendiri. Oh, punya amalan sendiri, tapi enggak pakai yang ilmu kebal itu enggak punya Pak Nur? Ya, itu lebih kebal, punya kita itu lebih kebal lagi. Jadi kita itu kan punya sendiri, cuma kalau enggak sananya musuhnya itu enggak ini duluan, kita ya dipacok yang mempan. Kalau kita tuh apa keras, sama-sama keras, nah itu baru masuk. Jadi harus ini dulu, Iya. harus intinya harus ngelawan rasa takutnya itu Pak Nur ya. Iya. Jadi kalau Ojo kalah keras gitu ya. ya, jadi kalau apa namanya, kalau kita tuh diem lagi diem duduk dipacok di belakang enggak ini Enggak ngefek gitu ya. enggak kena lah. Cuma kalau kamu saya pacok terus coba jangan bilang begitu, kalau dipacok ya nggak usah lah, kasihan keluar gitu. Jangan coba, kalau coba nanti Malah tembus ya. Penuh resiko sih soalnya Pak Nur ya. Iya. Jadi kalau kamu saya pacok, coba aja pacok, itu baru bahaya itu. Oh, itu yang bahaya. Nggak boleh. Itu bisa tembus. Tapi kalau nyetir pasti ada kenanya Pak Nur ya? Ya ada. Ada konduktornya. Ada kenanya satu. Pokoknya kalau kita punya ilmu itu yang nggak bersembarangan bacok apa kamu siapa cok, jangan dong, Jangan malah nantangin. pokoknya jangan nantangin mereka. Pokoknya kita diam aja udah. Jadi nggak boleh, ilmu kita itu ilmu putih. Soalnya bukan ilmu hitam, bukan kayak orang-orang ilmu hitam terus apa namanya ini takabur ya, itu nggak boleh. Ilmu kita itu ilmu putih, terus kita setiap sholat tertentu kita amalkan gitu. Jadi kita nggak pernah nggak sholat. Nah begitu udah selesai, udah tua, saya buang. Tapi dulu pernah dikeroyok nggak Pak Nur? Waktu bajing loncat kan salah ada berapa, 5? Enggak. Paling 5 ya. Kalau 5 ya paling ya. Kalau ngapain kami tawang sama saya. Tapi ada modal supir truk yang yos kasih itu, ada maksudnya nggak berani ngelawan itu ada. Ya ada yang berani. Kalau saya sama sekali, kalau saya Lawan pokoknya saya lawan, minta uang saya lawan, nggak punya, udah. Kalau ini Pak Nur kan kadang pengalaman yang di jalan itu kadang supir truk tuh nggak lihat kalau dia ngelindes orang itu memang susah Pak Nur apa? Iya. Kalau Kalau kecelakaan, kalau kecelakaan itu kalau kita ya sebenarnya tahu, kalau orang itu tahu kita. Cuma pura-puranya nggak tahu aja. Tapi saya belum pernah saya kecelakaan. Nggak pernah pengalaman yang sama. Jadi sulit itu. Ya nggak pernah nabrak, nggak pernah apa senggolan, nggak pernah. Tapi
Kalau senggolan pernah, senggolan pernah di Cikampek. Tol. Enggak, belum tol. Di Cikampek tahun 98 kalau nggak salah, sama trailer malah. Saya umpetin, dia nabrak gandengan. Kepalanya saya umpetin, dia nabrak saya, bola tanggung, dia masuk terus. Kepala truknya itu ya sumput. Kan suruh kemana? Saya saleskan, nabrak belakang, wes. Nah sebenarnya nggak apa-apa, ada pengawalnya sebenarnya saya. Kalau kecelakaannya gitu diganti kantor nggak Pak Nur? Ya ganti semuanya. Jadi supir Indahsat itu pokoknya aman. Nah, yang penting barang sampai di sana. Ditarget nggak berapa hari gitu? Enggak. Berarti tekannya ya Pak Nur. Apalagi dengan kondisi jalan waktu tahun-tahun segitu kan susah juga Pak. Susah juga jalannya. Perbaikan jalan rusak, pokoknya udahlah. Pernah nggak Pak Nur ban pecah ban di tengah jalan? Biasanya pecah ban. Itu susah banget ya Pecah maksudnya. ban, kalau pecah ban itu ya Pas tengah-tengah jalan. iya, ngenes. Ngenes Pak Nur. Ngenesnya gimana Pak Nur? Ya itu kenatnya turun masa hujan, ya minggir hujan, diem aja di situ. Lampunya nyala, top. Begitu hujannya udah reda, ya baru kita baru kita selesaikan. Cuma kalau trailer nyopotnya cuma satu, baut rodanya satu. Gantinya ban itu? Enggak, gantinya ban ya tetap. Bautnya cuma satu itu, Ya, ban itu satu. Satu ban satu. Jadi trailer, jadi Mercy, Volvo itu satu. Kalau pas pecah ban terus ada bencolan pernah juga Pak Nur? Ada pas Pernah sekali pernah. Berarti itu dibuat bannya memang dibuat pecah atau memang pas? Memang pecah. Memang pecah. Di pleret. Serbuan. Ya teman juga, tapi teman. Begitu rendang kaki saya. Lihat aku nggak kenal. Supirnya turun, Mas Nur, kok kamu pecah banget? Akhirnya dibantuin. Saya tuh nggak kenal. Ternyata teman sendiri. Ya tapi itu preman juga, bajingan juga. Anak buahnya itu Hercules. Akhirnya aku kenal anak buahnya Hercules di situ. Oh, itu anak buahnya Hercules? Iya, satu yang dan saya satu kan. Anak buahnya. Loh, kamu kok kenal? Ya kenal. Memangnya kamu apa nggak kenal? Nah, terus ngobrol, pecah banget. Ya, aku bantuin Agus, terus sama siapa? Agus, Ponco, terus yang lain nggak tahu. Kita yang kenal juga. Berarti kiat-kiatnya kalau ada bajing luncat itu harus berani ngelawan Pak Nur ya? Iya. Enggak takut istilah? Nggak takut saya. Pokoknya persiapan golok, celurit, siap-siap gitu. Tapi ada kadang was-was Pak Nur, aduh jangan-jangan ini ada bajing luncat tuh. Apa biasanya daerah-daerah tertentu sudah kenal apa iki akeh bajing loncate gitu? Ya kenal, kita di Indramayu ya, pos-pos gitu. Indramayu kenal, di Subang, Patok Besi kenal. Itu yang siapa anak-anak Surabaya yang megang Budori. Terus di Indramayu yang megang Kepiting kita kenal. Terus di Cirebon siapa ya itu ya? Berarti Pak Nur kenal semua preman-premannya Pak? Enggak. Maksudnya ada yang kenal gitu Pak? Tapi saya yang kenal. Awal mulanya kenal gimana Pak Nur? Kan maksudnya kan dari ngajar baik.
Oh, berarti anak buahnya itu mau istilahnya mau ngerampok, mau meres tapi 3 orang Pak Nur yang ngelawan. 3 orang lah. Jadi dari itu 3 orang malah. 3 orang. Ceritanya gimana Pak Nur itu? Ya saya berhenti di Indramayu. Di Indramayu lagi makan. Mana sih punya nih? Saya diem aja. Saya ini tengok yang nanya saya apa itu? Nggak tahu. Padahal kalau saya Norman itu orang anak Indramayu. Oh, Istrinya guru. oh istrinya guru. Iya. Nah, terus apa? Mana sih punya? Mas, panggil mas, sama preman. Bosnya makan sih. Nah, begitu kita makan, dia memaksa, tasiran pakai air. Oh iya, terus Wah, panas. Panas. Nah, siram air panas aja. Aduh. Nah, nggak tahu saya kira satu. Nggak taunya Tahu anak buah. nggak taunya baru dua. Terus Berantem di situ. berantem sama Iya. sama kena jenengan juga itu. Ya. Padahal kenal. Terus saya kenal. Itu saya injek. Duitnya saya ambil, goloknya saya ambil. Waktu itu menang berarti. Nah terus, man, saya sama kencang. Iya, padahal kenal mas. Rasa. Pokoknya kalau dia kenal, ya kenal tapi kurang ajar, musuh. Iya. Teman jadi lawan. Nah, Kita yang teman jadi lawan karena keadaan mungkin ya. Iya. Perutnya lapar mungkin. Nah ya udah dipisahin sama yang punya waktu. Mas ini preman mas, preman apa jadi preman? Nggak tahunya preman kental pisan jejak. Jago berkelahi juga ya berarti Pak Nur dulu ya. Iya. Nah terus, Bram, bilang aja. Apa bosnya suruh? Akhirnya bosnya datang, jadi nah, ngobrol, kita teman baik, istimewa ini kan, ya, normal kamu juga, kenapa kamu tahu nggak mau ini, habisnya kita tak kenal juga, ini juga sih teman akhirnya teman jadi lawan itu, tak kenal biasa, ya udah, ya sudah. Terus kalau yang ini Pak Nur, kadang-kadang anggapan masyarakat tuh kalau supir truk itu kan kadang yang jauh ya, ada kadang kan lama pulang gitu ya, istri tinggal lama itu kadang di tempat itu mampir itu ada ini enggak? Kalau kita kerja, kalau kita disiplin kerja. Tapi ada ya, memang ada. Ya ada kebanyakan itu, kebanyakan kalau saya. Kebanyakan sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya, man, kalau kamu mau jajan, kita kan lewat sini tiap hari. Aku berhenti biasa di apa warungnya ibu itu, di Indramayu di patrol, kamu turun pulang. Habis pagi kamu kesini lagi, iya mas. Nah saya pulangnya kan sebulan sekali, saya pulang. Nah ngetan kadang-kadang aku nginep, terus mana ayo aku mampir. Nah, jadi nggak pernah gitu. Soalnya kayak gitu itu bisa nyelamatin, bisa ngapesin. Oh, jadi nggak berkah itu istilahnya. Nggak berkah. Dan waktu itu saya juga sholat masalahnya. Soalnya apa namanya, ilmunya itu kalau diasah dengan 5 waktu itu ya alhamdulillah. Ada tuh kalau sholat kencang, sholat tebal. Berarti memang ada, tapi ya yang enggak juga ada juga ya Pak Nur, enggak juga. Tapi ya kebanyakan supir-supir kalau pasti mampir ke tempat itu. Kalau gituan mampir. Soalnya dulu banyak. Tiap warung masih ada. Berarti itu tempatnya di warung-warung Pak Nur? Warung-warungnya warung terbuka gitu atau warung pinggir jalan itu? Ya warung terbuka. Oh, terbuka. Tapi enggak
istilahnya enggak, kalau orang biasa Ya, enggak lihat, enggak tahu ya kalau itu ada iya, SK-nya itu. iya, kalau ada jadi seperti pelen. Nah, itu kan makanya itu kan dia bersihin semuanya. Ada kamarnya juga Pak? Ada kayak pelen, kayak mana itu ya, kalau di daerah Pati, di daerah apa Sanangetang, Rembang, Sarang, wah banyak. Jadi mau makan, mau ini apalah pokoknya. Kalau yang nggak kuat iman, bener-bener nggak kuat Iya, iman ya. kalau nggak kuat bener-bener imannya ya udah. Tapi kalau mel-mel itu memang dari dulu ya Pak Nur ya? Kalau mel yang timbangan ini. Oh, mel timbangan iya. Kalau sebelum dahsyat itu gejalanya aman, sama polisi aman. Nah, tapi bajingannya nggak aman. Gitu. Iya. Nah, terakhir nih Pak Nur, ada saran buat para istilahnya yang ingin jadi sopir itu, apa namanya, saran-sarannya atau nasihatnya dari Pak Nur itu apa? Kalau teman-teman kalau ingin jadi sopir, ya jadilah sopir yang berwibawa. Jangan jadi sopir yang lemah. Terus jadi sopir yang hafal jalan sampai keluar kota, sampai kemana-mana. Artinya lemah itu harus berani ngelawan bajing loncat Ya, dan sebagainya ya Pak Nur? Ya, tapi sekarang zaman kalian mau nyopir, Tantangannya berarti beda ya? Beda, dulu kan dengan sekarang tantangannya beda. Terus kalau jadi sopir itu nggak usah cengeng. Ya. Artinya cengeng itu ya maksudnya dikit-dikit harus dikit-dikit kan. Pokoknya Jakarta, Surabaya Jalan terus. Dan mentalnya harus kuat Pak Nur. Harus kuat mentalnya. Karena keras ya itu di jalan. Keras. Kehidupan di jalan itu keras. Beda kehidupan di apa? Di rumah itu beda. Tapi kalau nggak ada jasa-jasa supir juga, barang-barang atau apa-apa ya nggak bisa nyampe ya Pak Nur ya. Jasanya besar juga ya, ini seperti itu ya sebetulnya. Jadi kita itu dulu ya sudahlah, pokoknya sampai ngampro di setel, saya sampai kok ya Allah, rasanya cari uang seperti ini. Tapi ya gimana lagi, soalnya kita profesi, tenaga profesi. Jadi ya begitulah kita lakuin apa yang terjadi, ya sudah begitu. Pasrah aja ya? Pasrah aja udah. Tapi emang dari kecil cita-cita jadi sopir Pak Nur? Iya, jadi sopir. Terus ya nggak tahunya begitu jadi sopir kok, aduh ya Allah, begini rasanya. Lainnya ya kita ya udah kita nikmatin aja, karena kita bisa kerjanya di jalan, ya udah nikmatin aja. Apa rezekinya ya itulah di situ. Oke, terima kasih Pak Nur sudah berbagi pengalaman soal dulu zaman Pak Nur masih aktif jadi supir ya. Semoga ini bisa jadi apa ya, inspirasi buat kita semua ya, terus jadi pembelajaran juga ya Pak Nur ya. Oke, terima kasih Pak Nur sudah gabung di channel saya. Dan buat kalian, buat pemirsa yang suka dengan video ini, silahkan like dan share video ini. Jangan lupa untuk di subscribe untuk berlangganan agar channel saya bisa berkembang ya, dan juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang lain. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Dadah Pak Nur.